Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bertemu kembali. Salam sejahtera bagi kalian. Pertemuan pembelajaran PPKN pada pagi hari ini tetap membahas pada perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang akan kita bahas pada kali ini adalah pada bagian B, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita menuju yang pertama, sejarah terbentuknya PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, PPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka, dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering disebut dengan PPKI. Anggota PPKI semula berjumlah 21 orang oleh Insinyur Soekarno, kemudian ditambah 6 orang tanpa sepengetahuan pihak Jepang, yaitu Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Sayuti Melih, Iwa Kusuma Sumantri, dan Ahmad Subarjo, sehingga menjadi 27 orang. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno, Wakil Ketua DRS Muhammad Hatta, dan penasehat Ahmad Subarjo. Tugas PPKI ini ada 2. Yang pertama adalah meresmikan pembukaan dalam bahasa Belandanya preambul serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru. Sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 45. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia segera mengadakan sidang. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 45 ini, terjadi kesepakatan dan kompromi politik dari pihak keagamaan yang beragama non-muslim serta pihak keagamaan yang menganut ajaran kebatinan yang kemudian diikuti oleh pihak nasionalisme, dengan tokoh-tokoh kaum keagamaan yang beragama Islam guna menghapuskan 7 kata dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Adapun keputusan penting hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus adalah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sebelum terbentuk MPR, pekerjaan Presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI merupakan rancangan Undang-Undang Dasar hasil karya BPUPKI setelah mengalami perubahan dan penyempurnaan. Perubahan tersebut antara lain, di dalam BPUPKI yang pertama disebut dengan Hukum Dasar, sedang dalam PPKI disebut Undang-Undang Dasar. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, oleh PPKI diganti atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Kemudian dasar dalam suatu hukum dasar negara Indonesia diganti adalah dalam suatu undang-undang dasar. Dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya diganti dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab diganti dengan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Kemudian 2 orang wakil presiden diganti dengan seorang wakil presiden. Kemudian presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diganti dengan presiden adalah orang Indonesia asli. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan, diganti presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kita menuju ke muatan materi Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Sri Sumantri, Undang-Undang Dasar atau Konstitusi pada umumnya memuat adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Muatan materi Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pembukaan terdiri dari 4 alinea, batang tubuh 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Dan terdapat penjelasan. Dalam penjelasan terdapat 7 kunci pokok pemerintahan, yaitu Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sistem konstitusional, kekuasaan tertinggi di tangan MPR, presiden adalah penyelenggara pemerintahan, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, menteri adalah pembantu presiden. Kekuasaan kepala negara tak terbatas. Muatan materi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen adalah pembukaan dan batang tubuh yang memuat pasal-pasal. Pembukaan terdiri dari 4 alinea dan sesuai TAP MPR nomor 9 tahun 1999 menyatakan pembukaan tidak akan diubah. Pasal-pasal terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Saya kira itu materi yang bisa Bapak berikan pada pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.